Shalom Rest Generation. Mari kita sama-sama siapkan hati buat datang pada Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan yang memimpin kita dimanapun kita berada, dengan mengakui pertolongan kita dalam ibadah ini. Datang daripada Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia yang setia, yang memegang ciptaannya, yang memelihara ciptaannya dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bagi kita sekalian anugerah di dalam Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nats panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya teman-teman, dari Nats ini kita belajar walaupun kondisi kita berubah-berubah setiap hari, tapi biarlah kita tetap bersyukur karena Tuhan kita gak pernah berubah. Ya teman-teman, mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita memuji Dia, mari kita meninggikan Dia. Mari kita menyanyikan lagu 10,000 Reasons. Kita katakan, Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh, kita katakan, The sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Kita akan dengan lebih sungguh lagi, You're rich in love. You're rich in love and your soul to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name, I worship You, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Mari kita bersatu dalam Tuhan, mari bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap kami Tuhan. Walaupun di tengah keadaan yang sulit Tuhan bagi setiap kami untuk berkumpul bersama teman-teman kami, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami hari ini masih bisa beribadah walaupun kondisinya kurang mengenakan Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, Kau sungguh nyata, Kau sungguh baik pada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah ini, Kau berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya apa yang Dia katakan Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk kondisi saat ini ya Bapa, untuk negara kami khususnya Tuhan, untuk negara Indonesia yang saat ini sedang gempar terhadap sebuah virus kecil Tuhan, virus corona. Bapa, saat ini mungkin setiap kami ataupun mungkin teman-teman kami atau mungkin orang tua kami Tuhan merasa takut Tuhan. Mungkin setiap kami juga hari ini merasa khawatir Tuhan akan virus ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati setiap kami, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami juga bisa tetap berpegang kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan di tengah kondisi apapun ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini menjadi garda paling depan untuk menghadapi virus ini ya Bapa. Engkau tahu pergumulannya, Engkau tahu susahnya Tuhan menjadi tenaga medis di tengah-tengah kondisi seperti ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu memegang mereka Tuhan. Kau tak akan pernah diam, Kau akan selalu melindungi mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah yang saat ini Tuhan sedang menyusun Tuhan untuk segala rencana, rancangan supaya virus ini bisa pulih Tuhan dari negara ini. Tuhan yang berkati, Kau yang berikan hikmat Tuhan pada setiap mereka. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya kembali lagi ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan sekali lagi ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Rise Generation, rise for Him. Gimana nih teman-teman kabarnya di rumah hari ini? Mungkin teman-teman hari ini ngerasa gabut, ngerasa bosan di rumah. Bahkan kita ibadah pun sampai harus lewat online. Ya walaupun di keadaan kita saat ini gak bisa ketemu satu sama lain, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan oleh kasih Allah. Mari kita menyanyikan lagu, dengan bersemangat kita nyanyikan lagu Hanya di Dalam Namanya, sambil bertepuk tangan. Firman terangi jalan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku lagu ini dari awal, kita mau katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita katakan sekali lagi, hanya di dalam namanya.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ya teman-teman, sekarang kita mau siapin hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama naikkan pujian ini, Waymaker, dimana kita ngeliat mungkin sekarang gak ada jalan, mungkin makin hari makin banyak cobaan, tapi kita percaya Tuhan yang pasti bukain jalan. Tuhanlah salah-satunya jalan buat kita semua. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Nah, teman-teman, kita mau sekali lagi angkat pujian ini dari depan. Ayo sama-sama kita nyanyiin You Are Here, Touching Every Heart. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle
Light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Shalom, teman-teman remaja yang dikasihi dalam Tuhan, saudara sekalian. Hari ini kita boleh bersyukur pada Tuhan, walaupun kita nggak bisa ibadah sama-sama, kita masih bisa boleh menyembah Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama ambil waktu, sikap berdoa untuk minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, kami boleh tetap datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, tapi kami percaya Tuhan melihat hati kami ketika kami datang kepada Tuhan. Maka itu Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami tetap berdoa buat teman-teman, saudara sekalian yang ada di rumah. Tuhan yang akan terus memberkati dan menolong, agar setiap kami boleh tetap berpengharap kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang akan menguatkan kami, meneguhkan iman kami di tengah kondisi seperti ini. Berbicara Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar sebuah tema dengan tema Because He Cares. Dari 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6 sampai 11. Saya akan bacakan bagi teman-teman saudara sekalian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan memperlengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, dikatakan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mau baca, tetapi yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, siapakah yang di sini yang tidak pernah merasa khawatir pada saat ini? Saya, saudara, teman-teman semua, seringkali merasa khawatir ketika menghadapi pergumulan, bahkan di tengah kondisi seperti ini. Kekhawatiran membuat kita akhirnya menjadi panik. Kekhawatiran membuat kita menjadi takut. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata khawatir sebagai suatu kata sifat yang artinya takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Sekali lagi, takut, cemas terhadap segala sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Pergumulan banyak banget. Mungkin pergumulan di dalam kita studi, mungkin pergumulan ketika kita sedang melakukan sesuatu, atau mungkin pergumulan di dalam kesehatan kita. Mungkin membuat kita menjadi lebih takut, lebih panik, lebih cemas. Mungkin juga kita menantikan jawaban dari Tuhan yang kita rasa belum kita temukan. Biasanya hal-hal ini yang membuat kita menjadi khawatir dan takut. Kalau saya boleh tanya kepada teman-teman saudara sekalian, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Saya percaya di tengah kondisi, di tengah isu virus corona, yang menjadi kekhawatiran kita adalah virus ini. Kita takut mungkin, kita terjangkit, kita takut, kita mulai jaga
diri dengan baik dan sebagainya. Faktanya, teman-teman, manusia pasti mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Sekali lagi, manusia pasti mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Dan kepastian yang kedua adalah manusia pasti mengalami pergumulan dan masalah. Ini adalah kepastian yang kita akan sama-sama alami. Kenapa hal ini menjadi sesuatu hal yang pasti? Karena satu, dosa. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera yang dirasakan oleh setiap manusia. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, semua menjadi rusak. Termasuk manusia mulai menjadi takut, mulai semakin khawatir atas hidupnya. Efek dosa membuat dunia ini menjadi rusak. Efek dosa membuat manusia selalu mendapatkan pergumulan dan masalah di dalam kehidupannya. Jadi bukan Tuhan yang mendatangkan masalah, tetapi dosa ini yang membuat kita seakan-akan hidup di dalam dunia yang rusak. Kita selalu hidup di dalam permasalahan demi permasalahan. Nah, hal yang menggembirakan, kabar sukacitanya, Tuhan tahu bahwa setiap manusia pasti mengalami pergumulan. Tuhan tahu bahwa setiap manusia pasti mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu Tuhan datang ke dunia untuk memberikan kepastian kepada kita. Teman-teman saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima, jelas surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di perantauan. Mereka yang ada di luar Israel. Mereka sedang mengalami penganiayaan, pergumulan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan hanya pergumulan dari luar, tetapi mereka juga mendapatkan pergumulan dari dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan melalui Rasul Petrus menyikapi semua pergumulan dihadapi oleh jemaat Kristen pada waktu itu. Salah satunya dengan mengingatkan jemaat untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan yang akan memelihara setiap kita. Menarik untuk kita cermati, kembali lagi bicara tentang kekhawatiran, teman-teman. Kata khawatir mempunyai salah satu arti adalah membagi pikiran, teman-teman. Saat seorang khawatir, yang sedang dia lakukan sebenarnya dia sedang membagi pikirannya ke banyak cabang. Sehingga fokusnya tidak lagi kepada satu hal. Fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada yang lain. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menegaskan agar setiap orang percaya menyerahkan semua pikirannya yang terbagi-bagi itu hanya kepada Tuhan, hanya kepada Kristus. Saudara sekalian, teman-teman yang dikasihi, iblis membuat kita fokus kepada betapa besarnya masalah kita. Sehingga kita melupakan betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dan iblis suka sekali membuat kita berpikir seolah-olah Tuhan bukanlah Tuhan yang baik. Seolah-olah berpikir bahwa Tuhan tidak mampu memulihkan, tidak mampu menolong. Karena itu Rasul Petrus tegaskan di ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawan kita adalah si iblis yang akan mencuri fokus kita. Dan saat ini ketika kita sedang khawatir, saat ini sedang takut, di dalam kondisi ini, yang sedang tertawa adalah si iblis. Karena kita tidak lagi fokus sama Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Hal pertama yang harus kita pelajari, pertama adalah fokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rasul Petrus meminta kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita. Teman-teman saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi takut, kita tidak mampu melakukan banyak hal. Tetapi saya mau ngajak setiap kita, dan Rasul Petrus pun di dalam ayatnya yang ke-6 menekankan bagaimana kita mengandalkan, kita menyerahkan, kita rendah hati untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan dikatakan terus pegang tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Terus pegang dia. Karena itu semakin besar pergumulan yang kita hadapi, seharusnya membuat kita semakin kuat bersandar kepada Tuhan. Semakin besar masalah pergumulan yang kita hadapi, termasuk virus corona ini, seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah
punya sikap berserah, bukan menyerah. Pada saat ini kita yang memiliki Kristus, kita di dalam Kristus, kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan. Saya mau kasih tahu, kita gak boleh punya mental pasrah. Karena pasrah mempunyai arti atau mempunyai arti yang berpikiran negatif. Cenderung tidak mau berbuat apa-apa dan menyerah kepada kondisi dan situasi. Dan saya mau katakan bahwa orang-orang di dalam Kristus, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, bukanlah orang-orang yang mempunyai mental pasrah. Tetapi dia adalah orang-orang yang mau fight. Dia akan berjuang di dalam hidupnya. Orang yang berserah adalah orang yang melakukan bagiannya. Tetapi orang yang menyerah adalah orang yang tidak mau melakukan apa-apa dan pasrah di dalam kehidupannya. Berserah berarti turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Orang yang berserah selalu mempunyai pikiran yang positif. Selalu punya pemikiran yang optimis. Mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mungkin ada di rumah, kita terbatas, gak bisa kemana-mana. Bukan artinya kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, dia tetap melakukan bagiannya. Dia tetap sekolah dengan baik walaupun secara online. Dia tetap berdoa untuk kondisi situasi pada saat ini. Dia tetap melakukan tugasnya, dia bisa menjadi berkat di rumah. Dia bisa jadi berkat dimanapun ketika dia ada di rumah. Mungkin di dalam media sosialnya atau di dalam kehidupan nyatanya. Dia bisa jadi berkat buat orang tua. Jadi orang yang di dalam Tuhan harus punya sikap yang berserah, bukan menyerah. Karena itu di ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan kalau kita perhatikan kata memelihara artinya apa? Memelihara di sini artinya dia tahu apa yang kita butuhkan. Memelihara di sini mempunyai arti dia tahu ketakutan dan kekhawatiran kita. Memelihara di sini bicara tentang dia tahu kelemahan kita. Dan memelihara di sini mempunyai arti dia sedang bekerja untuk menyediakan yang terbaik buat kita. So apa yang kita takuti ketika kita ada di dalam Tuhan? Teman, terakhir saya mau tutup dengan satu ayat. Yesaya 41 ayat 10. Yang harusnya menjadi kekuatan, fondasi iman kita. Tuhan katakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh menguatkan kita. Di tengah kondisi yang ada, kita harus yakin dan percaya bahwa Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang memelihara. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dan Dia Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami mempercayai Tuhan. Yang adalah Tuhan semesta alam. Yang adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan ajar kami di tengah kondisi seperti ini kami tidak fokus kepada kekhawatiran kami. Kami gak fokus sama masalah yang kami hadapi. Kami gak fokus sama ketakutan kami. Tapi kami boleh tetap semakin fokus kepada Tuhan, mau genggam tangan Tuhan. Dan berkata, aku tidak akan melepaskan engkau. Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan, kami juga mau belajar. Menjadi anak-anak muda, menjadi orang-orang yang tidak punya mental pasrah dan gampang menyerah. Di tengah kondisi seperti ini. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti ini kami mau punya sikap yang berserah kepada Tuhan. Kami tetap melakukan bagian kami. Kami tetap produktif, kami tetap optimis, kami tetap melakukan hal-hal positif di dalam kehidupan kami. Walaupun kami ada di rumah, Tuhan berkati setiap kami. Tuhan jaga setiap teman-teman, saudara sekalian yang ada di rumah. Tuhan jaga. Dan kami tetap berdoa, Tuhan akan pulihkan kondisi dunia ini, kondisi bangsa ini, kondisi saat ini.
Karena Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Untuk meresponi firman Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memelihara kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil memberikan persembahan dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Biarlah hanya waktu Tuhan yang menjadi yang terbaik bagi setiap kita. Kita mau katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan lagu dari awal, kita katakan, bila kau izinkan sesuatu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, bawalah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Lakukanlah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yakini dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara, menjaga, dan memulihkan keadaan kita saat ini. Mari terima berkat dan kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan sukacita daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.
Amin. Ibadah kita selesai. Happy Sunday. God bless you. See you. Hai guys, happy Sunday buat setiap kita. Dengan kondisi yang seperti ini tetap kita boleh ibadah secara online streaming juga. Tempat di mana kita ada jam 7.30 dan jam 10. Teman-teman terus ikutin setiap update yang ada. Dan walaupun kegiatan gereja pada bulan Maret dan April ini ditiadakan, tetap kita boleh berikan terbaik buat Tuhan kita. CG pun dilakukan secara online sesuai apa yang sudah kita prepare sama-sama. Persembahan pun teman-teman bisa prepare untuk transfer di nomor rekening di bawah ini. Tetap follow Instagram kita dan line kita @remajagihit untuk terus update dengan kondisi hari ini juga. Tetap stay at home, tetap doa, dan God bless you.